selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kenalkan, saya Yongki dari Mad Beetle. Salam cerita kita. Oke, saya mau bercerita tentang perjalanan Mad Beetle. Itu dimulainya sejak tahun 78. Mad Beetle itu mulai dicanangkannya jadi nama Mad Beetle itu tahun 79. Ya, saya mulai senang dengan Beetle itu dari tahun 78 sebetulnya ya. Sehingga saya punya grup sendiri yaitu Flamingo dulu ya. Kemudian 79 saya gabung dengan grup The Same namanya sebelum jadi Mad Beetle tuh. Nah, waktu kita sering manggung ketemulah yang namanya Denny Sabri almarhum. Nah, melalui Denny Sabri itulah kita mulai dikasih namanya Mad Beetle. Sebetulnya Mad Beetle itu dari dulunya di Jerman tuh ada grup namanya Mad Beetle, itu MAD, berarti MAD itu gila gitu, gila Beetle lah. Nah, cuman kalau kita kasih di Indonesia asalnya terlalu ke barat-baratan. Udahlah, karena lu di Bandung jadi namanya Mad Beetle, MAT, jadi si Mamat lah. Nah, kasus dulu ada namanya Mad PC itu tahun 77 waktu itu. Nah, udahlah kata Om Denny itu udah kasih namanya Mad Beetle aja dari Mad PC. Gitu ceritanya. Seru lah. Saya senang musik itu dari sejak kecil, dari sejak SD. Saya kelas 3, kelas 4 lah. Saya mulai senang dengan permainan musik-musik Sunda. Contohnya calung. Nah, dari kelas 4 SD saya udah senang calung. Kelas 5 ikut festival calung. Kelas 6 juga masih di calung. Lepas dari SD itu saya baru mulai senang main gitar gitu. Main gitar. Saya harus belajar dulu gitu, nyanyi dulu, gitar, teparuguh lah. Tapi lama-lama saya geluti semuanya, pindah ke piano, dulu asal-asalan juga. Tapi senang di musik, padahal keluarga saya tidak ada turunan seniman gitu kan ya. Bapak, ibu nggak ada turunan seniman. Tapi buyut saya itu dulu pemain nayaga dari Keraton Solo. Jadi mungkin turun ke saya. Nah, mulailah saya tahun 75 itu, 74-75 saya main keroncong, saya pegang bass, kontrabas gitu kan. Belajar keroncong, kemudian juga tahun 75 saya bikin band rock gitu kan. Ada biasalah lagu-lagu di Purple, Yuri Ahib, kemudian Judas Priest, kemudian Stick gitu kan. Nah, itu mulai senang-senang lagu rock. Nah, kesininya saya senang Kus Plus. Tahun 76-77 saya senang Kus Plus. Nah, Kus Plus cuma dengerin enak ya lagu-lagunya. Nah, tahun 77-78 saya mulai dengan senang lagu-lagu Beatles. Bikinlah saya grup namanya The Flamingo. Nah, Flamingo ini adalah pertama kali saya bikin grup band dengan lagu-lagu dari The Beatles. Tahun 78 saya mulai punya grup itu yang namanya Flamingo tadi. Itu mulai kita belajar The Beatles. Saya untuk belajar lagu-lagu The Beatles itu kaset itu diputar-putar sampai kasetnya keriting ya. Jadi waduh, sulit sekali zaman dulu untuk kita mau belajar musik, bassnya gimana, kemudian juga teksnya atau language-nya seperti apa. Kita harus belajar dari Walkman waktu itu sangat-sangat mahal sekali. Nah, tahun 78 saya belajar sambil main manggung, biasalah panggung Agustusan waktu itu ya. Dan alhamdulillah 78 jadi band yang di Kota Bandung mah diperhitungkan lah. Di Kota Bandung ya, diperhitungkan Flamingo. Ada juga grup yang namanya The Same gitu kan. Nah, The Same ini juga sama The Beatles juga genrenya. Nah, tahun 78 itu ada Flamingo, ada The Same. Nah, Same juga sama gitu, anak-anak muda yang seneng lagu-lagu dari The Beatles. Nah, kita selalu saingan di panggung-panggung Agustusan itu. Nah, akhirnya ini karena ini saingan, ini teman saya namanya Wawan Komik, pintar orangnya. Supaya Flamingo-nya nggak muncul, maka ditarik saya. Saya jadi main bass di The Same ya. Nah, The Same akhirnya gabung dengan The Same, teman-teman saya di Flamingo marah. Akhirnya saya gabung dengan The Same, dikasih nama Flamingo. Nah, dikasih nama The Same. Nah, setelah The Same ketemu Om Denny, dikasih nama Mad Beetle. Tahun 79 akhir. 80 kita manggung Surabaya. Kemudian tahun 80 kita rekaman satu album. Tajuknya adalah Ulang Tahun. Itu album pertama, ada 14 lagu.
Nah, teman-teman saya yang di Flamingo karena marah sama saya, mereka bikin grup band lagi. Bikin grup band namanya Sticky Finger. Ya, itu Rolling Stonean. Itu tahun 80 tuh. Bikin Sticky Finger itu Rolling Stonean. Jadi begitu main satu panggung beda genre, enak dong ya. Nah, itu asal jangan saling berbenturan Beatles dengan Beatles. Dulu Pak ada unsur saingan lah dulu mah gitu. Nah, terus berjalan saya rekaman satu album judulnya Ulang Tahun, baru saya tur ke Jawa Timur. Nah, manajemen dulu nggak dipegang Denny Sabri tapi dipegang oleh si Lox Lebor dari Jawa Timur. Main tur ke Jawa Timur. Kebetulan pemain drumnya itu si Victor. Jadi kita ada pemain Mad Beatles pertama itu saya Yongki, kemudian Wawan Komeng, kemudian juga ada Johnny Skipper, itu orang Belanda ya, Belanda Cikotok. Terus ada yang namanya Abraham Victor Losung. Nah, karena si Abraham Victor Losung itu pemain drum itu dia kerja di minyak, di kapal gitu kan, sehingga dia nggak bisa ikut lagi dengan Mad Beatles. Tahun 80 saya dipegang Lox Lebor itu, kita nggak bisa bawa pemain drum karena pemain drumnya kerja di minyak ya. Nah, akhirnya saya cari-cari siapa. Oh, ada namanya Sandi. Nah, almarhum Sandi. Sandi itu dulu pernah ikut juga grupnya Time Bomb Blues. Kemudian New Bloody juga dia pemain drum. Dia punya pukulannya luar biasa itu Sandi almarhum itu. Nah, saya bawa Sandi untuk tur ke Jawa Timur. Alhamdulillah ya sampai 81, 82 kita balik lagi ke Bandung. Nah, 82 ini saya mulai kerja. Nah, sudah mulai nih goyang nih 82. Wan, saya kerja dulu dah gitu kan. Nah, waktu saya kerja di satu perusahaan terkemuka di Indonesia, akhirnya saya keluar dulu dari Mad Beatles. Nah, Mad Beatles ganti-ganti. Nah, setelah 90 saya keluar kerja, saya gabung lagi dengan Mad Beatles lagi. Ya, berempat lagi yang pertama. Saya, Wawan, Johnny, sama Victor. Nah, Sandi udah punya grup sendiri. Tahun 90 kita mau main di Hotel Homan, Wawan keburu diambil oleh Barata Band. Nah, Wawan gantiin ini Abadi Susman waktu itu. Nah, kenapa ya Wawan bisa dibawa padahal malamnya kita mau main di Hotel Homan. Nah, itu satu hal yang bagi saya sih jadi pertikaian gitu antara saya dan Wawan. Nah, terjadilah pertikaian saya dengan Wawan waktu itu. Jadi karena kita mau main di Hotel Homan, udah dikasih DP, tapi Wawannya main di Jakarta sama Jelly Tobing sama Abadi Susman diganti sama Wawan sebetulnya sih. Nah, kasus-kasus yang kayak ginilah yang menjadikan satu grup itu bisa jadi bubar gitu. Tapi karena kita ini guyub lah, ya udahlah nggak apa-apa biar Wawan juga maju. Nah, itu grupnya adalah grup Barata gitu kan. Nah, grup Barata ini terdiri dari pemain-pemain handal, ada Jelly Tobing gitu, ada Jelly Tobing, kemudian juga ada Mas Hari, Mas Tato, dan Wawan sendiri. Nah, akhirnya Mad Beatles pincang waktu itu. Ya sudahlah, saya mah mending kerja lagi. Tahun 90 saya kerja lagi. Jadi saya nggak tahu keberadaan Mad Beatles saat itu. Jadi saya tidak memikirkan lagi Mad Beatles itu di tahun 90-an. Karena saya udah mulai kerja lagi kan. Nah, dengan kondisi seperti itulah jadi saya udah fokuslah ke kerja. Karena main musik itu bisa 3 bulan sekali ya. Kalau ada job itu di ya istilah di Bandung, ya biasalah dulu pentas-pentas. Tapi setelah tahun 80 kita punya album itu, alhamdulillah udah mencekil itu uangnya gitu kan. Dari hasil manggung kita dapat bayaran cukup lumayan lah pada waktu itu, ya 25.000 yang segede malah. Nah, jadi kondisi seperti itulah yang terjadi. Saya bisa kembali lagi pegang Mad Beatles itu tahun 2012 meskipun Mad Beatles udah ganti-ganti formasi. Nah, 2012 saya ke Bandung lagi, kemudian 2013 saya mulai gabung lagi jadi 5 orang.
Ada Ricky, ada Gen, ada Budi, ada Oni, dan saya main keyboard waktu itu. Nah, waktu itu saya alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, saya bisa rekaman yang kayak yang kedua, itu 2014, 2013 akhir sih, saya rekaman di Rehan Rahman Studio. Nah, dari situlah kita mulai. 2014 waktu itu saya memang udah memutuskan untuk kembali lagi pegang manajemennya Matt Beatle, dan saya rekaman di studionya Rehan Rahman di Antapani, dan alhamdulillah saya rekod lagi 6 lagu, karya Ricky 3, karya saya 3. Jadi alhamdulillah lah, dari situ mulai saya dikasih rezeki sama Allah luar biasa ya. Wah, saya bikin CD, bikin merchandise segala macam. Maksud saya supaya dari situ bisa balik lagi modal gitu kan. Ternyata halo meleang semuanya. Jadi ya begitulah. Dapat rezeki ya kita harus berbagi sama orang. Nah, perjalanan Matt Beatle sampai di situ itu awal saya mulai bangkit lagi. Jadi 2014 saya canangkan sebagai tahun saya mulai pegang lagi Matt Beatle, dan manajemen saya olah. Artinya pada waktu itu belum ada di sosmed ya. Saya memulainya, saya bikin websitenya, saya juga web design. Saya bikin websitenya, saya bikin Facebooknya, saya bikin apalah untuk sosial media. Saya juga edit foto, edit desain flyer untuk kalau ada acara-acara. Mulai dari tahun 2014 sampai 2017, selama 3 tahun Matt Beatle melambung tinggi. Jobnya tuh sehari bisa 5 kali, alhamdulillah. Jakarta, Bali kita main, kemudian ke Malaysia kita main, kemudian juga banyaklah event-event di kota Bandung. Nah, dengan seperti itulah saya ini kan udah tua nih sekarang gitu kan, nggak sekolot. Jadi saya sih cuma menghimbau untuk generasi muda yang mau bikin band ya. Band itu adalah satu, ada kuncinya cuman ada beberapa lah. Satu, loyal terhadap grup itu, punya sense of belonging, rasa memiliki. Kalau saya tidak punya rasa memiliki, Matt Beatle itu rasanya udah main itu bubar gitu. Tapi kalau saya enggak, saya punya sense of belongingnya cukup tinggi gitu kan, sehingga Matt Beatle tuh gila ini punya gua gitu kan. Saya ngerintis juga gitu. Nah, dengan hal seperti itulah menjadikan kita menjadi utuh, meskipun dengan beberapa orang personil yang diganti-ganti, sehingga yang sekarang kan yang muda-muda yang ada Gen, ada Oni, ada Budi, dan saya itu berempat Matt Beatle itu. Alhamdulillah jadwalnya juga mencekil gitu kan. Kita kantong asa pararino gitu. Nah, jadi alhamdulillah sampai 2017, 18, 19 lah mulai Matt Beatle itu kehilangan jobnya karena ada pandemi. Ini 2019 itu Desember 2020 mulainya, awal 2020 itu sudah nggak ada job lagi karena ada pandemi. Karena 2019 kami masih merayakan ulang tahun Matt Beatle ke 40 ya, ke 40. Waktu itu ada John Lennon juga tuh, Hanky Lennon tuh dari Liverpool, sebelahnya Liverpool kan Banjaran kalau nggak salah. Halo Hanky, selamat malam. Dan waktu itu emang cukup ramai sekali ya. Undangan cuma 100 tapi yang datang 400, 300, 400 lah. Nah, jadi saya cuma menghimbau bagi generasi muda supaya kalau punya grup band, pilih band genrenya apa. Kalau genrenya Beatle, konsisten di Beatle gitu. Kalau genrenya Rolling Stone, di Rolling Stone. Genrenya Indonesia atau tribute Kus Plus, ya tribute Kus Plus. Tapi satu yang kunci utama adalah sense of belongingnya, yaitu rasa memiliki yang kuat. Kemudian guyup dengan para personilnya, terbuka manajemennya, nggak ada yang tutupi. Menang job sakit lipet heula, kemudian sesana dibagi-bagian teu cengli nu kitu mah. Jadi kita terbuka manajemennya, jadi tidak ada yang tidak ada yang timpang gitu. Artinya sama rata, bagi rata sama rata.
Ini tercipta di Mad Beetle ini sampai sekarang. Ini formasi Mad Beetle yang ketujuh ini. Saya, Gen, Budi, Oni. Ini 4 orang ini generasi yang ketujuh. Nah, sekarang teman saya yang namanya Wawan Komeng ada di Jiplak kan, bersama satu lagi teman kita juga Sigit. Itu pernah ngisi Mad Beetle juga. Sigit dan Wawan di Jiplak. Karena pandemi, Wawan dan Sigit itu tuh nggak bisa ke Jakarta karena ada pandemi, harus di swab, di PCR segala macam. Itu tiap hari ke sana kan mesti nanti lubang hidungnya tambah gede, bolong, nah kasihan kan. Akhirnya di Jiplak di sana punya 2 personil lagi pengganti orang 2 ini. Nah, sedangkan yang 2 ini kan pendiri Jiplak, si Wawan Komeng ini pendiri Jiplak. Akhirnya sudahlah gabung dengan Mad Beetle. Ini Mad Beetle the next level. Jadi ada 6 orang. Saya mundur di bagian keyboardnya sama harmonikanya. Yang di depannya Sigit, Wawan, Gen, Oni. Drum. Kalau saya sih di keyboard, tapi di belakang gitu. Nah, terlebih-lebih saya kan sekarang lebih pengen lagi untuk bikin sesuatu yang oke, saya harus tampilkan Mad Beetle dalam bentuk apa? Dalam bentuk TV. Saya bikin TV Mad Beetle Channel. Kemudian saya bikin streamingan gitu kan. Kalau yang memerlukan streamingan boleh. Kayak di Mad Beetle selalu streaming ya, streamingnya. Ayo mana suaranya? She loves you. She loves you. With a love like that, you know you should be right. Oke, jadi sekarang berenam Mad Beetle itu. Ada Wawan Komeng, ada Sigit, saya Yongki, Gen, Budi, Oni. Saya cuma di belakang aja. Jadi ini yang namanya Mad Beetle the next level. Jadi saya sampai bikin streaming, kemudian saya bikin TV channel, Mad Beetle channel. Untuk apa? Untuk saya bikin publish bahwa Mad Beetle itu eksis. Sudah 42 tahun Mad Beetle itu eksis untuk menghibur teman-teman yang senang The Beetle gitu. Nah, sekarang ini dengan berenam ini, kalau kita manggung dikasih waktu 2 jam atau 3 jam, 1 jam habisin pakai The Beetle. Sisanya kita kasih lagu-lagu old song gitu, old style ya. Kayak lagu dari Marmalade, dari Bee Gees, dari Everly Brothers, kemudian juga dari lagu-lagu lama lah. Nah, ini jadi Mad Beetle itu komplit sekarang. Nah, apakah mau ada rencana rekaman lagi? Ada, karena karya juga masih ada. Ada lagu-lagu saya yang belum direkam gitu kan. Nanti insya Allah tunggu saja ya. Paling juga kita rekaman retro lagi lah, recycle album yang lama kita bagusin. Kan tahun 80 kita rekaman cuma 4 track dulu mah, 4-6 track gitu. Dan kondisi-kondisi seperti itulah yang menjadikan rekaman tuh simpang siur gitu kan. Artinya rekamannya kurang bagus lah. Tapi sekarang kan sistem digital itu bisa diatur lah gitu. Nah, kita mau cerita selain Mad Beetle, kita mau cerita juga pengalaman-pengalaman yang mengasihkan. Pengalaman yang mengasihkan karena Wawan dan Sigit pernah sama Jiplak pernah keliling di Eropa, di Belanda, di Liverpool. Kalau Mad Beetle yang berempat ini cuma sampai Malaysia. Kemarin kita ada undangan dari Jerman kalau nggak salah. Saya udah bikin segala macam surat undangan dari kedutaan di Jerman juga sudah ada. Cuman kebenturnya di sini tiket, karena tiketnya telat datang sehingga saya nggak bisa konfirmasi ke kedutaan Jerman. Akhirnya dibatalkan, sayang banget gitu. Nah, ini yang senangnya di situ ya. Kita bisa ke luar pulau di Indonesia, ke Bali, ke mana gitu ya. Ke luar negeri ya sampai Malaysia. Jerman mudah-mudahan tahun depan kalau pandemi udah nggak ada gitu. Nah, itu perjalanan dukanya ada. Duka kumahanya, duka teuing. Cerita dukanya adalah gini. Saya pernah diundang, Mad Beetle pernah diundang di satu tempat, di satu venue. Itu kita udah bawa equipment, bawa gitar, bass sendiri masing-masing gitu. Dan ternyata waktu datang ke venue itu di Tanjung Sari waktu itu, ternyata nggak ada alat-alat band di sana. Terus gimana tuh? Yang ada cuman sound system buat halo-halo aja. Kanggo pengawasan. Waduh, itu duka citanya. Bagaimana mengatasi hal seperti itu? Mad Beetle sih kumaha carana ge tetap harus jalan. Artinya main drumnya ku keyboard. Ya saya minta keyboard, di keyboard kan ada drum. Si Budi main drumnya pakai itu. Itu duka cita banget. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Kemudian di Jakarta pernah kita ada Kemang Beatles Day. Kita udah cek sound segala macam, kita mulai jam 1 siang.
cek sound jam 10. Begitu mau jam 1 saya mau main, hujan gede banget. Sehingga sound system dan alat-alat dipindahin dari panggung ukuran 16 meter jadi ukuran 8-6 meter. Kebayang nggak untel-untelannya? Nah, itu sangat, nggak enak lah. Cek sound sudah bagus, akhirnya harus sambil main, sambil recheck gitu. Nah, ini yang jadi dukanya gitu. Dukanya juga banyak teman-teman di Math Beatle, khususnya pemain drum di Math Beatle yang pertama, Sandi almarhum, dia pemain drum. Kemudian Wawan Acong, bekas pemain drum juga meninggal dunia. Kemudian Harry juga pemain drum, additional player, meninggal juga. Jadi pemain drum pengisi Math Beatle sudah 3 yang meninggal. Kita alhamdulillah dikasih umur panjang gitu ya. Nah, dukanya itu, cerita dukanya, tapi banyak sih senengnya aja lah gitu kan. Karena di musik itu atau seniman itu, duka itu diubahkan jadi sukacita lah. Gimana caranya menghadapi sesuatu? Saya dulu mah jadi lagu gitu kan. Sekarang mah enggak, karena udah tua kali. Oke, teman-teman cerita kita, malam hari ini saya ada bersama dengan Anda dengan cerita kitanya. Cerita Math Beatle tuh panjang banget, jadi itu cukup sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, panjang, namanya juga The Long and Winding Road. Jadi saya menghadapi Entertain di 2022 ini kan udah menjelang akhir nih. Semangat ya buat seniman, para musisi, semangat terus, jangan sampai kita mati. Selama kita dalam pandemi ini, kita tetap berkarya. Entah itu bikin lagu, entah itu bikin semacam, ya contoh lah, kami ini bikin Math Beatle TV. Saya Math Beatle TV channel ya. Jadi ada aja karyanya gitu, supaya bahwa eksistensi kita di bidang seni itu tersalurkan. Meskipun tidak manggung, tapi saya rindu kalau saya manggung tempo hari ada video-videonya saya tayangkan lagi gitu kan, melalui Math Beatle channel. Nah, untuk generasi muda, semangat terus, jangan patah semangat, bahwa kita nggak tahu pandemi di 2002 gimana, tetap ada kan, tapi bukan jadi pandemi, tapi jadi endemi. Artinya endemi itu ya virus seperti biasa. Nah, jadi ada obatnya nanti ya. Kalau sekarang kan mesti vaksin, tapi tetap kita jaga prokes, protokol kesehatan, kita pakai masker. Saya nggak pakai masker karena saya berbicara. Waktu mau ketinggalan kasep namanya gitu. Nah, baiklah. Cerita kita, jadi di akhir sesi ini saya cuma mau berpesan kepada semuanya, para seniman, para generasi muda yang mungkin sekarang baru membentuk band ataupun band yang lama lah. Kami 42 tahun bisa eksis seperti ini karena satu, tetap semangat, yang keduanya jaga kerukunan bersama para personil, kemudian juga punya sense of belonging ya, artinya kita punya rasa memilikinya harus tinggi. Nah itu, jadi pesan saya menghadapi 2002 nanti bahwa kita tetap berkarya terus. Kalau manggung tetap manggung aja, perlihatkan sesuatu yang sifatnya membuat orang semangat. Karena ngehibur itu adalah ibadah, salah satu ibadah. Nyenengin orang lain kan ibadah. Nah dengan ibadah itu kita dapat barokahnya juga gitu. Ya, orang senang bisa joget-joget, kita juga dibayar, pulangnya joget-joget gitu. Nah itu yang saya dapatkan di dalam hidupan saya dalam berseniman gitulah. Jadi seorang musisi tidak boleh patah semangat, tetap jalan terus. Dalam keadaan apapun, saya sakit masih bisa main, kecuali sakitnya udah parah gitu kan, nggak bisa bangun. Nah itu baru berhenti. Tapi kalau sepanjang saya pusing kepala, sakit gigi atau gimana, nyanyi tetap gitu, masih semangat aja. Nah buat teman-teman di cerita kita, nanti kita akan lihat juga cerita-cerita yang lain yang masih banyak, karena ini baru episode pertama loh ya, cerita kita Math Beatle episode pertama. Episode keduanya lebih seru lagi, ada cerita zaman dulu gimana sih tahun 78 79 Math Beatle untuk latihan band aja harus bagaimana, uang nggak punya, orang tua ngasih duit ya, jalan satu-satunya ngejual baju. Nanti kita ceritain. Sampai ketemu lagi di cerita kita di episode yang akan datang. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Yongki Math Beatle. Ciao.